Baik, kita lanjutkan kembali program e-learning ini. Dari tadi sebelumnya kita udah membahas manfaat e-business ya. Kemudian ada keunggulan dari e-business. Yang pertama, efisiensi, pengurangan tenaga kerja. Sebuah riset telah memperlihatkan bahwa kurang lebih 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait. Jadi pengurangan tenaga kerja sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk biaya operasional. Dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, maka terlihat bagaimana perusahaan dapat mengurangi total biaya operasional. Contohnya, bagaimana fasilitas email dapat mengurangi biaya komunikasi pengiriman dokumen. Jadi kalau ada informasi apa saja dalam e-business bisa dikirim melalui email, sehingga menghemat waktu, menghemat biaya untuk kertas, untuk tinta, dan lain-lain ya. Kemudian effectiveness, dengan dimanfaatkannya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja, 7 hari seminggu dalam 24 jam non-stop. Jadi nggak ada istilah misalnya nggak boleh dihubungi siang hari, pagi hari, malam hari. Jadi bebas mau kapan saja, satu kali 24 jam. Ketiga ada reach ya, perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah, menembus batas ruang dan waktu tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Kemudian ada structure, konsep brick and mortar menjelma menjadi click and mortar telah mengubah perilaku perusahaan dalam pendekatan bisnis. Kemudian ada opportunity, terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi, menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru akibat ditemukannya teknologi baru dari masa ke masa. Dalam e-business ini juga ada beberapa kendala, terutama kendala e-business di Indonesia ya. Yang pertama, belum adanya budaya high trust, kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Masih ada masyarakat yang masih ragu-ragu untuk melakukan transaksi melalui e-business. Kemudian sarana belum memadai, teknologi internet belum mencapai ke pelosok-pelosok misalnya. Kemudian skill sumber daya manusia yang masih rendah, layanan pendukung masih minim, transportasi teknologi perbankan dan lain-lain. Kemudian banyaknya kasus kejahatan di internet. Nah, sering ya terjadi penipuan-penipuan di platform-platform e-business. Kemudian ada harga di internet tidak bisa ditawar ya, bagi masyarakat yang suka berbelanja misalnya dengan di pasar tradisional bisa menawar. Pada saat melakukan platform di e-business mungkin mereka akan lebih cenderung tidak menyukai ya, karena tidak bisa ada penawaran harganya sudah net, kecuali ada promo-promo tertentu. Kemudian barang tidak dapat dipegang ya, barangnya tidak berwujud dan setelah kita order baru kita bisa melihat barangnya. Ini model e-business, ada 8 model e-business yang saat ini sedang berkembang. Yang pertama ada virtual storefront, di mana model e-business ini menjual produk fisik atau jasanya secara online, sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional lain, misal seperti dengan menggunakan pengiriman melalui jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Yang kedua ada marketplace concentrator. Model bisnis ini lebih memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nantinya bisa mencari ya, membandingkan atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Yang ketiga ada information broker. Information broker ini akan fokus dalam penyediaan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Information broker ini juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ada transaction broker, di mana model ini akan membuat pembeli mampu mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian. Namun kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan fasilitas transaksi. Yang kelima ada electronic clearing house, merupakan perusahaan yang lebih fokus dalam menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan barang di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumen. Yang keenam ada reverse auction. Reverse auction ini akan mengajukan penawaran
pada berbagai penjual untuk membeli produk dalam bentuk barang atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketujuh ada digital product delivery. Jenis model bisnis ini akan menjual dan mengirim produk jenis perangkat lunak, multimedia, atau produk digital lainnya dengan menggunakan internet. Yang kedelapan ada content provider. Content provider adalah perusahaan e-bisnis yang mendapatkan keuntungan melalui penyediaan konten buatannya. Ini contoh kegiatan bisnis dengan sistem e-bisnis. Ada perusahaan yang mempublikasikan halaman web tentang produk-produknya kepada masyarakat. Kemudian calon pembeli dapat memilih produk tersebut, kemudian mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim baik melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Ini ada aplikasi e-business, ada internal business system, enterprise communication and collaboration, electronic commerce. Internal business system ada hubungan manajemen dengan pelanggan ya. Kemudian enterprise resource planning, document management system, human resource management. Kemudian untuk enterprise communication and collaboration ada voice over internet protocol, ada content management system, ada email, ada voicemail. Sedangkan electronic commerce ini ada toko internet, internet shop, kemudian online marketing. Jenis dan konsep pembayaran e-bisnis. Nah, klasifikasi mekanisme pembayaran di internet itu ada berbagai macam. Pertama, ada transaksi modal ATM, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Yang ketiga, ada pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Yang keempat, ada micropayment. Yang kelima, ada anonymous digital cash. Nah, yang pertama, transaksi modal ATM. Transaksi modal ATM ini menyangkut hanya institusi finansial dan pemegang akun yang akan melakukan pengambilan dari akun masing-masing. Sedangkan yang kedua, pembayaran dua pihak tanpa perantara. Ini transaksinya secara langsung antara dua pihak tanpa perantara menggunakan uang nasionalnya. Bisa kita di Indonesia menggunakan rupiah. Yang ketiga, ada pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Nah, proses pembayaran menyangkut debit, kredit maupun cek ya. Kemudian yang keempat ada micropayment. Ini pembayaran uang receh kecil-kecilan. Yang kelima ada anonymous digital cash. Ini uang elektronik yang dienkripsi. Proses ditempuh adalah pembeli harus menukarkan uang digital dahulu di bank. Pembeli menggunakan uang digital untuk bertransaksi. Kemudian transaksi tidak membutuhkan otorisasi dari bank. Sedangkan pada kalau transaksi modal ATM atau menggunakan pembayaran pihak ketiga itu butuh kode otorisasi dari bank. Kemudian penjual mengirim uang digital ke bank dan bank akan mengkonversi dalam bentuk uang ke rekening penjual baru, kemudian barang dikirimkan. Nah, kemudian sistem pembayaran sering digunakan saat ini sistem pihak ketiga, third party system ya. Ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai agent antara pedagang atau penjual dan konsumen atau pembeli. Tugasnya itu memeriksa kartu kredit konsumen, menolak atau menyetujui transaksi, lalu mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada pedagang. Jadi ini butuh pihak ketiga. Kemudian pelanggan membuka akun dengan kartu kredit atau kartu debit, kemudian memilih nomor PIN dan passwordnya. Kemudian ada PayPal dan Paymate. Nah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.